Perkenalkan, nama saya Sukma Aji Yudantomo dengan NIM 240601117130086. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah topik khusus KG yang tugasnya yaitu untuk membuat presentasi video mengenai rumusan masalah, data yang digunakan, metodologi, dan hitungan manual pada deteksi dan pengenalan rambu lalu lintas menggunakan metode random forest. Latar belakang Advanced Driver Assistance System atau ADAS ini memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh ADAS ini adalah pengenalan lingkungan dan petunjuk kendaraan yang berada dalam lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan tugas yang didasarkan pada informasi visual. Rambu lalu lintas memberikan informasi tentang keadaan jalan saat ini, larangan-larangan, peringatan, dan informasi berguna untuk navigasi. Permasalahan yang muncul saat melakukan deteksi suatu rambu lalu lintas, yaitu satu, warna pada rambu-rambu lalu lintas, terutama warna merah, dapat memudar setelah lama terpapar sinar matahari. 2. Kondisi cuaca dapat menurunkan visibilitas dari rambu lalu lintas. Yang ketiga, kondisi pencahayaan atau bergantinya siang dan malam dapat mempengaruhi warna dari rambu lalu lintas tersebut. Yang keempat, hambatan seperti pejalan kaki, kendaraan lain dapat menutupi sebagian atau seluruh objek rambu lalu lintas. Yang kelima, kamera video yang dipasang di dalam kendaraan bergerak dapat mempengaruhi keburaman dari pengambilan gambar, dikarenakan getaran yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Dataset yang digunakan yaitu German Traffic Signal Recognition Benchmark atau biasa dikenal dengan singkatan GTSRB. Di sini ada beberapa gambar sebuah rambu lalu lintas dan bentuknya seperti lingkaran, segitiga, atau segi delapan, atau belah ketupat ya. Metode yang digunakan yaitu skema algoritmanya. Dalam metode ini terdapat 3 langkah atau tahapan utama, yaitu segmentasi, yaitu di mana sebuah gambar akan diekstraksi menggunakan ROIS atau ROIS. Langkah yang kedua mendeteksi bentuk dari hasil ekstraksi ROIS dari tahap pertama tadi. Langkah yang terakhir melakukan pengenalan atau recognize dari rambu lalu lintas tersebut. Pada bagian segmentasi, warna sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, bayangan, dan banyak parameter lainnya. Oleh karena itu, di dalam tahap ini hanya diambil informasi warna untuk menghasilkan suatu ROIS tanpa melakukan klasifikasi. Kerusakan sebuah tanda rambu lalu lintas juga mempengaruhi proses deteksi ini. Oleh karena itu, dalam paper ini menggunakan sistem HSI, yang mana setiap pixel gambar diklasifikasikan menurut hue, saturation, and intensity, menggunakan threshold untuk warna merah dan biru yang telah dipilih. Threshold dalam tabel 1 yaitu ini, maksudnya hanya mengeksekusi warna merah dan biru untuk ekstraksi ROIS ini. Dekomposisi akromatik juga dapat digunakan untuk melakukan ekstraksi ROIS dari tanda yang terdapat dalam rambu lalu lintas. Jadi untuk lebih jelasnya pada segmentasi ini yaitu seperti ini. Dalam proses segmentasi warna digunakan warna merah dan biru saja untuk digenerate ke dalam proses ROIS untuk diambil objek tersebut, sehingga apabila pada suatu inputan terdapat warna merah ataupun biru maka akan diambil objek tersebut. Selanjutnya, setelah terambil objek yang memiliki warna merah dan atau biru, dilakukan dekomposisi akromatik menggunakan fungsi seperti ini. Jadi nantinya setiap pixel pada gambar diberikan fungsi ini, fungsi R,
F RGB sama dengan red min green plus green min blue, blue min red per 3D. Diberikan fungsi tersebut sehingga setelah diberi fungsi di atas, warna gambar akan menjadi seperti pada gambar B. Jadi warna aslinya, warna normalnya adalah seperti ini. Setelah dilakukan diberikan fungsi atau fungsi ini, maka akan berubah menjadi seperti ini, yang gambar B. Gambar A merupakan gambar aslinya. Dan nilai D yang optimal atau yang biasa digunakan yaitu adalah value-nya 20. Lalu, sehingga setiap piksel yang telah dihitung menggunakan fungsi tersebut, apabila piksel yang dihasilkan kurang dari 1, maka akan menjadi warna akromatik. Dan piksel yang dihasilkan lebih dari 1 akan menjadi warna kromatik. Lalu juga area yang dicakup oleh Royce, yaitu antara width kali height per 25 dan W kali height per 3. Artinya W adalah lebar dan hanya adalah tinggi dari sebuah gambar yang diinputkan atau gambar yang didapatkan. Setelah mendapatkan setelah diberikan warna seperti gambar B, lalu dilanjutkan dengan shape classification. Jadi kan setelah gambar B lalu dilakukan deteksi lagi seperti menggunakan area yang dicakup. Jadi nanti gambarnya adalah berubah menjadi gambar yang C ini. Jadi setelah berubah diganti warna atau setelah dilakukan dekomposisi akromatik ini, lalu kan juga tadi pada fungsi Royce ini ada suatu area atau batasan area yang dicakup, yaitu WH per 25 dan WH per 3. Jadi objek yang ukurannya di antara itu akan diambil, tapi objek selain itu tidak akan diambil. Di sisi lain juga objek yang diambil yaitu objek yang berwarna merah ataupun biru, dan hasilnya yang telah terambil yaitu seperti gambar C ini. Lalu sudah terdapat pada gambar C contoh ini terdapat 3 objek yang berwarna merah dan memiliki ukuran yang ada di range yang telah diberikan. 3 objek ini bentuknya bermacam-macam. Jika sudah mendapatkan dari 3 objek ini, atau 3 atau lebih, atau intinya objek yang dikenali oleh Royce itu, dilakukan shape classification menggunakan Hue moment. Jadi shape classification menggunakan Hue invariant moment diketahui H1 hingga H6 adalah proses translasi, skala, rotasi, dan refleksi, dan pada H7 yaitu perubahan refleksi atau mirror atau pencerminan. Jadi hasil dari Royce yang telah diekstraksi akan diklasifikasikan dengan 3 bentuk geometri sederhana sesuai dengan bentuk-bentuk rambu lalu lintas, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Jadi nanti objek yang telah didapatkan nanti akan dicocokkan dengan tiga bagian ini, atau maksudnya dicocokkan dengan 3 gambar ini. Pencocokannya menggunakan metode Hue invariant moment yang notasinya atau definisinya sebagai berikut. I adalah invariannya AB seperti ini. Lalu untuk mencari M ini dengan rumus ini, dan yang M ini dengan rumusnya ini. Dimana untuk mencari H1 kan tadi kan H1 sampai H7. Setiap H1 itu H1 sama dengan eta 2,0 plus eta 0,2 seterusnya sampai H7. Lalu jika apabila sudah dihitung, maka nanti selanjutnya yaitu akan dicocokkan dengan
dibandingkan dengan tiga objek yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Apakah hasil dari invarian momen ini memiliki kesamaan atau tidak? Apabila bentuk yang dideteksi memiliki kesamaan, maka akan diterima. Misalnya kayak ini kan ada tiga bentuk, ada tiga objek, yaitu ini lingkaran dan ini tak beraturan dan tak beraturan. Ketika dilakukan klasifikasi bentuk, ada dua objek yang ditolak, yaitu yang tak beraturan dua ini, sedangkan yang lingkaran diterima. Nah, di dalam sini dilakukan proses invariant moment dengan rumus atau dengan cara seperti ini. Dan dibandingkan dengan objek tadi, ketiga objek tadi, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya mengenai shape classification-nya. Lalu pada bagian recognition, setelah kandidat race atau group telah diklasifikasikan ke dalam kelasnya, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pengenalan atau recognition menggunakan pendekatan random forest. Dalam paper ini, penulis menjelaskan pendekatan tiga metode recognition yaitu random forest dan SVM. Lalu fitur extraction. Dalam tahap ini, penulis melakukan ekstraksi fitur yang akan digunakan dalam tahap recognition menggunakan metode yang telah dipilih. Fitur tersebut ialah HUG, LBP, LSS. Fitur tersebut akan digunakan dalam melakukan recognition tanda-tanda rambu lalu lintas. Penulis melakukan penggabungan beberapa fitur berdasarkan artikel-artikel yang lain, sehingga menghasilkan beberapa fitur seperti berikut ini. HUG, HSI min HUG, HSI min HUG plus LBP, HSI min HUG plus LSS. Dan ini merupakan proses fitur ekstrasinya. Lalu pada tahap shape classification juga dapat diuji. Pengujian pada shape classification dapat diuji menggunakan recall dan precision. Dengan rumus recall yaitu jumlah dari tanda yang berhasil dideteksi dibagi jumlah tanda yang benar dikali 100. Precisionnya jumlah dari tanda yang terdeteksi dengan benar dibagi jumlah tanda yang terdeteksi dikali 100. Hal ini untuk menguji tingkat dari keberhasilan pada bagian shape classification. Ya, ini dari precision dan recall-nya. Lalu ini hasil penelitiannya. Dan kesimpulannya, dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terdapat 3 tahapan dalam melakukan pendeteksian rambu lalu lintas. Tahap yang pertama ialah segmentasi gambar menjadi rows berdasarkan informasi warna. Selanjutnya, tahap yang kedua pendeteksian bentuk dari rambu lalu lintas yang dideteksi menggunakan invariant geometric moment. Pada tahap ketiga, penulis menggabungkan fitur HUG dengan ruang warna HSI dengan menggunakan fitur LSS untuk membentuk deskriptor baru. Random forest digunakan dengan deskriptor baru tersebut untuk mengenali bentuk rambu lalu lintas yang terdeteksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.